Halo semua guys, welcome back to Ruang Komik. Masih bersama gue di sini. Ada beberapa yang bertanya tentang anime LOTM yang baru rilis ya, yang masih ongoing dan pas ini dibuat itu masih 3 episode. Dan sebenarnya gue pengen nge-review trailernya juga ya, tapi keburu animenya rilis, jadi sekalian aja gue akan membahas animenya di sini. Yang tentunya review ini dari perspektif gue sendiri yang sudah membaca novelnya sampai tamat dan sudah paham gitu ya tentang universe LOTM ini. Jadi mungkin pembahasan kali ini rada-rada bias dengan kalian yang cuma nonton animenya doang. Karena gue sudah mengerti tentang ceritanya. Makanya gue pengen tahu juga pendapat kalian bagaimana. Buat yang belum tahu cerita LOTM, gimana animenya ini atau donghua-nya ini. Oke, langsung saja, let's begin the video guys. Nah, dari trailernya saja, bahkan sebelum melihat episode pertamanya, kita langsung bisa membuat kesimpulan kalau anime ini punya art yang sangat aduhai sekali ya. Kalau kata Mamang Eren Yeager ini adalah grafik ultra. Bener, itu bener. Mata kita akan dimanjakan dengan vibe-vibe yang menurut gua memang bisa mewakili vibe universe LOTM-nya. Bukan hanya dari segi grafik saja yang ultra, tapi vibe khas LOTM-nya itu bisa kita dapat juga dari segi art dan lingkungannya. Bagaimana dunianya diilustrasikan ke dalam sebuah anime. Lalu yang bikin gue dimanjakan adalah juga sinematografi yang gak kayak anime pak. Yang mana gue juga suka nonton anime, jadi gue cukup tahu kalau sangat sedikit anime yang punya sinematografi sebagus ini. Kayak nonton film kita, mana ada anime dengan pengambilan angle seperti ini. Bahkan dari pindah fokus, dari yang ini ngeblur terus pindah ke situ ngeblur, itu keren pak. Kalau kata orang-orang itu sinematik, anjay. Nah ini kita akan sedikit teknis membahas grafik. Gue yakin kalau banyak aset 3D di sini yang dipakai, atau mungkin bahkan hampir semua lingkungannya, background dunianya itu mungkin semuanya 3D. Jadi bukan yang digambar tangan gitu ya, tapi 3D aset yang kemudian dianimasikan. Tapi masih kerasa animenya pak. Bukan kayak film animasi ya, tapi anime. Paham gak sih? Sejauh ini sebenarnya kan banyak ya anime Jepang yang memakai aset 3D sebagian untuk dicampur ke dalam animenya. Untuk biasanya itu gantiin scene-scene yang susah untuk dianimasikan pakai gambaran tangan gitu ya. Kadang ada monster yang sangat detail yang akan susah untuk menggambar dari sudut pandang yang berbeda, terus bergerak dan konsisten, itu susah. Jadinya pakai aset 3D aja yang sudah jadi, tinggal digerakin sesuai scene. Tapi kebanyakan eksekusinya, maaf aja, aset 3D ini jadinya malah mengganggu. Karena nggak ngeblend dengan 2D-nya dan sangat kontras gitu ya, antara gambar 2D dan aset 3D-nya tersebut. Jadi dunianya tidak menyatu dan kurang enak untuk ditonton. Tapi di LOTM ini, gue nggak tahu ya, teknik apa yang dipakai sama studionya untuk bisa bikin 2D dan 3D-nya ini bisa ngeblend gitu. Di beberapa scene, bahkan gue sendiri nggak tahu, nggak bisa bedain apakah background-nya ini 2D atau 3D. Kadang pas gue pause, di detik keberapa gitu random, ini sepertinya gambar tangan nih. Meskipun detail, tapi mungkin bisa digambar tangan. Karena bangunan yang ini rada kurang lurus, terus yang ini mencong sedikit. Jadi kayaknya ini digambar tangan, gitu awalnya. Tapi di sini selanjutnya, bangunan yang barusan gua lihat itu tiba-tiba muter pak. Alias memang aset 3D, bukan digambar tangan. Makanya kalau kalian perhatikan, setiap bangunan kayu, batu itu punya tekstur yang sangat detail. Segala pagar aja teksturnya sedetail ini. Padahal muncul cuma sedetik doang terus hilang. Lalu sering kita lihat juga ada partikel-partikel yang harusnya nggak penting, tapi masih dikasih melayang-melayang untuk memberikan efek-efek satisfying. Dan ini ada banyak di berbagai aspek. Dari sesimpel cahaya lampu, matahari, sampai efek-efek kekuatan di dunianya. Intinya dari segi grafik, benar kata Eren Yeager tadi, kalau animenya ini memang grafik ultra pak. Dan keimmersifan ini bukan hanya dari segi visual saja. Mungkin banyak dari kalian yang nggak nge, tapi kalau kalian perhatikan, semua segmen atau scene itu ada sound effect dan ambient musicnya, yang juga sangat detail. Kayak misal gorden terbuka, terus bajunya kalian yang gerak, itu ada sound effectnya. Dan kalau kalian dengerin, hampir semua scene itu ada background musik yang dimainkan, yang mengatur vibe scene-nya tuh mau bagaimana, dan gak pernah putus kayaknya musik ini. Nah, tapi itu dari segi visual, udahlah the best. Tapi bagaimana dengan pembawaan cerita dan pacingnya, yang banyak yang bilang itu terlalu cepat. Nah, pas gue dulu mendapatkan kabar kalau LOTM ini akan diadaptasi jadi anime atau donghua, respon gue itu mungkin sama dengan kebanyakan orang yang sudah baca novelnya, yaitu apakah anime ini akan dibikin seasonan, artinya ada season 1, 2, 3 dan seterusnya, ataukah continuous yang rilis terus-terusan kayak One Piece, Naruto, terus apa lagi ya, pokoknya
nggak per season lah. Nah kalau per season, yang mana memang rupanya per season, harusnya season 1 ini akan membahas tuntas novel volume 1 yang ada 200-an sekian chapter itu. Yang mana sangat panjang. Karena kan nggak bisa dipotong tengah jalan gitu ya. Season 1 selesai itu ya setidaknya akan membahas satu kejadian besar sampai selesai. Yang mana adalah volume 1. Jadi respon gue pada saat itu, kalau memang seasonan, gimana caranya ini satu season merangkum segitu panjangnya volume 1 sampai selesai. Meskipun katakan ada 20-an episode atau bahkan mungkin 30-an episode, kayaknya masih nggak bisa merangkum volume 1. Pasti akan ada banyak yang dipotong, ada banyak hal yang dipotong atau kejadian-kejadian yang di skip yang akan mengurangi kedetailan dunianya. Dan sayangnya itulah yang memang terjadi di sini. Meskipun per episodenya tuh kayaknya lebih panjang ya, sekitar 30 menitan daripada rata-rata anime yang cuma 20 menitan. Tapi pacingnya masih terlalu cepat menurut gua. Nah di episode 1, awalnya gua rada optimis. Karena menurut gua di setengah awal episode 15-20 menit pertama, gua pikir percepatan alurnya ini masih pas. Yang dibuang itu memang gak terlalu penting. Karena kalau di novel kan penulisnya itu harus mendeskripsikan suasana dunia tersebut ke dalam bentuk tulisan untuk kita bisa membayangkan suasananya bagaimana gitu ya. Sedangkan kalau media anime, deskripsi visualnya itu bisa langsung kita tonton, disajikan dalam bentuk visual. Jadi kalaupun dipotong, harusnya nggak masalah dan malah bagus, nggak bertele-tele. Apalagi seperti yang gue katakan tadi, grafik dan art anime ini sangatlah mantap jiwa. Semua background dunianya dipotret dengan sangat detail dan mewakili apa yang gue bayangkan ketika gue membaca novelnya. Dan itu yang terjadi pada belasan menit awal. Nah di awal episode, di intronya, kita langsung dijelaskan apa itu Pathway, Sequence, dan 22 Path of the Divine. Bahkan ada kalimat bisa menggunakan kekuatan yang sanggup menyaingi God. Yang mana bikin gua agak terkejut ya, karena Sequence Zero itu harusnya baru terungkap lumayan nanti, tapi tidak disangka secara tidak langsung di sini sudah di-spill. Meskipun penjelasan di intro ini cukup singkat, jadi gua nggak yakin juga kalau orang yang cuma nonton animenya itu akan mengerti dengan apa yang disampaikan tentang Pathway tersebut dengan penjelasan yang sesingkat itu. Kemudian setelah itu scene ending volume 1-nya juga ditunjukkan, yang mana adalah kasus Pawn True Creator, dan ini si Ghost juga muncul. Langsung ditunjukkan endingnya, volume 1. Baru kemudian masuk ke awal cerita yang menjelaskan Zhou Mingrui terisekai ke dalam tubuh klan Moretti. Nah dari sini ada banyak scene yang diubah. Bahkan bukan diubah lagi pak, tapi di remake. Karakter yang terlibat ada yang dihilangkan atau diganti. Dialog juga banyak yang dipotong. Intinya sudah semacam remake yang di satu sisi harusnya untuk gua yang sudah tamat dan sudah membaca novelnya sampai selesai gitu ya, ini akan menambah keseruan karena gua nggak tahu perubahan scene apa yang akan terjadi nanti ketika gua nonton animenya. Meskipun plot garis besarnya itu masih tetap, tapi adanya remake di sana sini itu cukup menambah keseruan gua menonton. Seperti yang gua katakan tadi, gua suka dengan pacing pada belasan menit awal karena Nighthawk langsung dimunculkan menangani kasus Welch dan Naya dan langsung disebut kasus ini terkait dengan buku Antigonus. Leonard juga langsung diperlihatkan sedang mengintai si Klein, dan di hari yang sama juga Klein masuk ke dimensi Greyfog, mendirikan Terror Club. Pada pertemuan pertama tersebut mempelajari buku catatannya yang ada kalimat semua orang akan mati termasuk aku. Jadi di situ dia mempelajari tentang Antigonus dan sebagainya, dan kemudian didatangi oleh Nighthawk ke rumah. Nah pacing dari awal sampai di titik pertemuan Terror Club ini itu gua suka karena gua masih bisa nangkep cukup banyak detail yang krusial meskipun sudah diperpendek, dan pemikiran-pemikiran si Klein yang menunjukkan bagaimana jalan pikirannya bekerja itu masih tersampaikan dengan cukup baik. Meskipun tentu saja nggak se-imersif kalau di novel gitu ya, tapi gue sepertinya masih bisa memahami seberapa lama Klein harus menenangkan diri setelah terisekai, lalu Klein yang merasa bersalah karena pengen pulang ke rumah dan meninggalkan keluarganya si Klein yang asli di situ dan sebagainya. Meskipun pendek dan tidak bisa sedalam novelnya, tapi yang nggak bisa kita bandingin juga sih, karena dari durasi aja kan harus dipangkas untuk animenya dan masih oke lah sampai sini. Nah pada pertemuan Terror Club, pacingnya tuh mulai terasa makin cepet, dan gue mulai merasakan kalau fokus utama anime ini memang dari segi efek kemistisannya dan mungkin nanti scene fight-nya, scene action-nya, atau visualnya, yang lagi-lagi grafiknya memang aduhai tadi. Untungnya pada titik ini plotnya masih jelas, masih bisa menjelaskan sifat dari masing-masing karakter, Elger yang berhati-hati dan Audrey yang sangat excited dengan pengalaman mistis, meskipun si Klein sendiri itu rada kecepatan ya, karena kenapa dia tiba-tiba kayak terbiasa menggunakan kekuatan Greyfog di sini, kayak baru masuk ke dalam Greyfog pun dia langsung sadar ini adalah dimensiku gitu. Jadi dari sini gua merasa mulai kehilangan koneksi dengan pemikiran si Klein, dan monolog-monolog
background-nya si Klein yang harusnya banyak yang menarik, yang sekaligus mendekatkan kita kepada sosok Klein Moretti itu seperti apa orangnya. Kalau kita nggak tahu jalan pikirannya si Klein gimana, gua rasa orang yang nonton pun juga nggak akan punya kedekatan yang sama dengan si Klein seperti ketika mereka membaca novelnya. Selebihnya untuk masalah info-info yang disajikan, ada banyak scene yang diubah, kalimat-kalimat yang kalau di novel itu sangat detail, cukup panjang gitu ya, diubah menjadi lebih to the point dan jauh lebih pendek. Dan gua nggak tahu apakah ini bagus atau tidak. Karena lagi-lagi posisi gua itu adalah pembaca yang sudah tamat novelnya. Jadi gua sudah mengerti apa yang terjadi sejauh ini dan apa yang diomong sama si karakter ini gua sudah paham. Jadi kalau dari sudut pandang orang yang belum pernah baca LOTM dan langsung nonton animenya, itu gua nggak tahu. Mungkin masih bisa ngikutin info-infonya atau mungkin beberapa ada yang miss karena kecepatan. Itu jujur aja gue nggak tahu ya. Tapi yang pasti, setelah pertemuan Terror Club ini, jadi dari menit ke 24 ke atas, gue yakin banyak yang bingung pak kalau nggak baca novelnya. Karena banyak segmen di novel yang harusnya dirincikan satu-satu, itu langsung dijadikan satu di sini. Kalau di novel, Nighthawk datang ke rumah kalian itu ada 2 kali di hari yang berbeda. Yang pertama rame-rame sama Simon Batten dan yang kedua oleh si Dun Smith yang sekaligus menjemput klien menemui Madame Deli ke rumahnya si Welch. Nah kalau di sini semua interaksi ini dijadikan satu waktu. Nighthawk yang datang itu Kapten Dun dan si Leonard yang langsung sekalian menjemput klien untuk menemui Madame Deli. Tapi si klien kabur karena takut ketahuan ingatannya dan ada kejadian-kejadian aneh di mana waktu berhenti, lalu tembok dan tanah tiba-tiba geser sendiri yang pada akhirnya baru ketahuan kalau rupanya itu tadi hanyalah mimpi. Terus ada Kapten Dun muncul lagi sekaligus si Madame Deli yang langsung mengorek ingatan si klien di rumahnya tersebut. Jadi nggak ada scene di mana klien pergi ke rumahnya si Welch. Nggak ada scene diperkenalkannya Madame Deli sebagai seorang spirit medium terbaik di Kabupaten Awa. Nggak ada scene penjelasan bahwa klien itu sebenarnya masih bisa sadar, masih bisa mengendalikan diri sendiri meskipun sudah terkena pengaruh kekuatannya Madame Deli. Dan kenapa klien masih bisa sadar di bawah pengaruh ini kan harusnya penting ya dan menjadi misteri. Tapi sayangnya ini tidak terdeliver dengan baik. Penjelasannya itu cukup ambigu. Apalagi semuanya langsung terjadi secara cepat dan beruntun. Gua yakin banyak yang miss tentang fakta bahwa klien itu punya sejenis kekebalan mental gitu ya ketika pikirannya itu dimasuki oleh sesuatu. Itu salah satu contoh doang yang miss terkait si Klein. Contoh lagi, setelah Klein keluar dari dimensi Greyfog dan muncul 4 titik persegi di tangannya. Kalau di novel, dia tuh sadar dengan simbol ini dan menduga kalau itu bisa jadi untuk pengganti syarat ritual untuk masuk ke dalam dimensi Greyfog. Jadi nggak usah lagi menaruh 4 makanan di pojok-pojok. Tapi di animenya ini di skip. Jadi kita nggak akan tahu juga simbol ini buat apa. Munculnya pun cuma sepersekian detik doang. Terus di episode 3 yang menunjukkan pertempuran melawan Ray Bieber dan anggota Secret Order, kalian kan sempat masuk ke dimensi Greyfog gitu ya untuk menghindari pengaruh dari 2049. Tapi masalah ini nggak disinggung lagi pak. Kenapa dia bisa masuk tanpa adanya syarat ritual? Yang harusnya itu adalah karena adanya simbol 4 titik persegi tersebut. Intinya sampai sini mulai ada banyak yang hilang yang harusnya penting untuk detail kemistisannya, yang harusnya berguna untuk membuat beberapa kejadian itu bisa masuk akal, tapi itu tidak dirincikan secara detail. Kalau kita udah baca novelnya mungkin kita akan bisa mengerti jalan ceritanya bagaimana. Tapi gua nggak yakin buat yang nonton animenya doang itu bisa ngikutin yang terjadi barusan itu apa. Karena cepet banget pak. Tapi nggak tahu juga sih, masalahnya saya sendiri sudah mengerti plotnya itu seperti apa. Jadi gua nggak bisa membayangkan apakah orang yang nonton animenya doang ini akan ngerti atau tidak. Tapi sepertinya tidak. Itu episode 1 yang ditutup dengan si Klein yang langsung ditawari apakah dia mau join Nighthawk dan menjadi seorang Beyonder oleh Kapten Dun. Nah di episode kedua, Klein langsung jadi Beyonder pak. Jadi pacingnya memang terbilang kacau ya di episode kedua ini. Tapi gue nggak akan ngomong panjang lebar tentang episode 2 bagaimana. Karena penjelasan gue sebelumnya masih berlaku di episode 2 ini. Ada banyak sekali plot yang dipotong yang membuat gue berpikir lagi. Kira-kira bisa nggak orang-orang yang nonton animenya doang ini ngerti ceritanya bagaimana? Bisa jadi mereka pas nonton itu, lah itu tadi apa? Terus pas masih bingung nih ya, masih mencoba mencerna scene barusan itu ngapain. Terus di scene selanjutnya mereka bingung lagi, lah ini apa lagi? Takutnya gitu pak. Setelah jadi Beyonder pun sampai episode 3 ini gua tonton, sudah selesai tempur melawan Ray Bieber dan Secret Order, itu nggak ada juga kita bersinggungan dengan acting method sama sekali. Tidak ada penjelasan sama sekali tentang acting method. Nggak ada juga scene Divination Club yang sebenarnya adalah bridging ke banyak sekali info penting gitu ya. Termasuk karakter-karakter penting kayak Hannes Vincent, Sirius Arapis, dan the one and only si Magos. Meskipun bisa jadi nanti akan disinggung, mungkin urutannya doang yang diputer-puter gitu ya.
Tapi seperti yang gua katakan tadi, gua rasa fokus anime ini lebih kepada aksi-aksinya doang ditambah dengan efek-efek grafik ultra tadi, tidak mendalami tentang universe-nya. Karena kalau gua perhatikan, scene-scene yang nggak bisa dikasih efek-efek ini itu banyak yang dipotong, Pak. Sedangkan kayak scene penculikan Elliot, terus episode 3 yang melawan Ray Bieber dan Secret Order, karena itu scene fighting, itu bisa dibikin cukup panjang dengan efek-efek yang aduhai. Jadi memang fokusnya adalah aksi-aksi dan scene yang petakilan gitulah. Intinya masalah pacing ini memang bener terlalu cepat, kayak rada sia-sia nggak sih? Grafik ultra tapi yang nonton itu kemungkinan besar nggak ngerti tentang apa yang barusan terjadi. Meskipun gua mengakui kalau di novel itu volume 1 memang terlalu lambat, harusnya banyak yang bisa di-cut. Nah tapi kalau dicepetin, kayaknya nggak harus secepat ini juga sampai mengganggu kenikmatan ceritanya tersebut. Terus ngomong-ngomong tentang scene pertarungan, entah ini karena pemahaman gue yang salah, yang sudah lama baca terus lupa gitu ya, atau memang banyak kejadian yang harusnya nggak canon di sini. Banyak kemampuan yang tidak gue duga bisa dilakukan oleh karakter-karakternya. Contoh, pada scene penculikan Elliot, Leonard itu tidak membuat penculiknya tidur dulu. Dia langsung mendobrak masuk melawan mereka, meskipun mereka itu membawa pistol. Dan Leonard bisa menang dengan mudah, ngehindar segala macem. Padahal gua ingat, Kapten Don itu pernah bilang kalau Beyonder sequence bawah, low sequence Beyonder, itu nggak segitu OP-nya dan masih kalah kalau harus melawan pistol. Terus di kejadian yang sama, gua nggak tahu kalau spirit dowsing-nya si Klein itu bisa bikin tongkatnya melayang kayak gini. Itu nggak ada penjelasan sama sekali, Pak, kemampuan seperti ini. Tapi mungkin aja hal-hal ini memang sengaja diubah untuk lagi-lagi menambah efek-efek kekuatannya tersebut gitu ya, supaya bisa lebih menarik dan lebih ngehook untuk penonton baru. Oke, sebagai penutup, kesimpulannya, gua akan memberikan rating 10/10 untuk grafik ya, tapi 6/10 atau bahkan 5/10 untuk pacing ceritanya. Masalah dubbing yang hanya ada Mandarin sih sebenarnya gue nggak terlalu masalah, tapi akan lebih bagus lagi jika mereka mau ngasih dubbing Jepang ya, karena seperti yang kita tahu market global itu lebih bisa menerima dubbing Jepun, lebih terbiasa di telinga. Dan gue yakin anime atau donghua ini akan menjangkau jauh lebih banyak orang kalau dikasih dubbing Jepun ini. Dan terakhir ada satu hal yang ada di pikiran gue sekarang, yaitu kayaknya pacing ini nggak akan jadi masalah kalau kalian dari awal sudah tahu ceritanya, Pak. Anggap aja anime ini kayak sebuah persembahan ilustrasi gitu ya, buat yang sudah tahu ceritanya bagaimana. Paham gak sih? Kalau sudah tahu ceritanya tuh gua nonton ini jadi seru-seru aja. Malah gua makin penasaran bagaimana scene-scene yang gua baca di novelnya itu disuguhkan dalam bentuk anime. Apalagi dengan banyaknya remake yang menambah elemen of surprise gitu ya. Gua nggak tahu nih apa yang akan di remake selanjutnya. Scene-scene apa yang berbeda dengan apa yang sudah gua baca gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Gua pengen tahu terutama yang benar-benar belum tahu cerita LOTM-nya dan langsung nonton animenya. Itu gimana review kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini bisa traktir gue di deskripsi. Terima kasih untuk yang sudah mengopi hari ini. Mungkin next video gue pengen banget membahas detail dari animenya, karena rupanya ada banyak, Pak, hal-hal kecil yang bisa menjadi pembahasan, dan tapi spoiler sih. Oke lah, adios.